मारता। अभी खाता देखो बहुत स्वाद आ खाता तू खोतिया ओ हराम है सो तेनू थुक थुक हाँ पानी देना पानी तेनू माफ करे आला खोतिया सब्जी वाला है खाड़ा साला फुद्दू Balik lagi di segmen cerita film luar KJT. Kali ini kita akan membahas film India bertajuk Hotel Mumbai. Film yang berdasarkan kisah nyata dari aksi teror di hotel termegah di kota Mumbai tahun 2008. Gimana ketegangannya? Langsung aja kita cus! Film diawali dengan kata-kata penyemangat dari seseorang melalui telepon, diselipi dengan kata-kata yang mengatasnamakan Allah kepada 9 pemuda yang dalam perjalanan menuju Mumbai. Sesampainya di sana, mereka membagi jadi beberapa kelompok dan berpencar. Di sini kita tahu kalau para pemuda ini sudah didoktrin dengan ajaran-ajaran sesat. Dan hari ini mereka akan melakukan jihad sesatnya, yaitu menyebar teror di beberapa titik keramaian kota Mumbai. Beralih ke seseorang bernama Arjun. Dia bekerja di Hotel Taj yang sangat mewah yang kelihatannya hari itu akan kedatangan tamu VIP, Zahra Kasani, bersama suaminya David, beserta anak bayinya juga babysitternya. Di sisi lain, di suatu stasiun, 2 pemuda ini melakukan aksi terornya. Balik ke Arjun, karena buru-buru dia lupa bawa sepatu kerjanya. Walau tadinya kepala chef Oberoi menyuruhnya pulang, tapi melihat Arjun yang kayaknya butuh banget uang untuk lahiran anak keduanya, Arjun dimaafkan dan disuruh memakai sepatu cadangan Oberoi. Setelah menembaki orang-orang di stasiun, mereka lari dari sana, membajak mobil polisi, dan mulai menembaki orang-orang yang mereka temui di jalan. Balik ke hotel, ada tamu VIP lain yang datang malam itu. Orang Rusia bernama Vasily. Yang kelihatannya sih, dari percakapan di telepon, dia sewa kamar di sana buat bikin pesta seks. Dia akan disuguhi alkohol mahal yang bahkan nyebut namanya aja susah. Vin de Jean. It is Vin de Jean with V. V. It's with V. Vin de Jean. V. Not V. Vin de Jean. Vin de Jean. Go. Vin de Jean. Vin de Jean. Don't believe the kind of woman he's got coming over tonight. अरे the Russian guy यार. अरे they're knockouts. Coming in an hour. ओए! ये देख के नहीं चला सकता तू? मैं नहीं दिख रहा हूँ तुझे. चूतिया मैं नहीं दिख रहा हूँ. ध्यान दे. अरे तो इधर से कौन आता है? अरे इधर पे आएगा तू. गाड़ी के आगे आ रहा तू इधर रहा है. What are you looking at? Go. Untung gak didor lu. He's going off. Look. They are going nuts. Look at him. Look at the little angry butler. Taj. We're going to the Taj. Namaste, mate. We didn't order this pork thing. Yes. No. If you just look here, we didn't actually order it. 2 pemuda ini menembak orang-orang yang mereka lihat masih hidup. Tapi untung, si bule dan pacarnya bisa pergi keluar kafe tanpa ketahuan. Orang-orang berlarian mencari tempat aman. Salah satunya Hotel Taj. Karena si manajer baru diberitahu tentang teror di sekitar sana, dengan niat mulianya, dia memperbolehkan orang-orang masuk ke lobi hotel. Tapi yang mereka nggak tahu, ternyata 4 orang teroris berhasil ikut masuk dalam rombongan. Waduh. Teror pun dimulai. Sir, I have no record of your booking. Listen, just please call Sir. family.
Arjun yang sedang bertugas di resto buru-buru menyuruh tamu bersembunyi di kolong meja. Setelah dirasa semua orang yang ada di lobi sudah dihabisi, mereka harus melapor pada atasannya. Dan lanjut ke fase kedua, yaitu mengetuk setiap pintu kamar dan membunuh orang yang ada di kamar itu. David dan Zahra buru-buru menelpon babysitternya memberitahu tentang teroris yang sedang berkeliling di hotel. कितने देखी थी? बाहर तो देखी सी para que no me digo mi beso. ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਭਾਈਜਾਨ ਜੀ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਨਾਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਹਟੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ शाबाश ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਾ ਇੱਥੇ 5-7 ਗ੍ਰੇਨੇਡ ਸੁੱਟੋ ठीक है भाईजान. Untung gak ketahuan, mana si bayi nangis-nangis lagi. Karena takut anaknya kenapa-napa, David nekat keluar dari resto itu untuk menjemput anaknya. Sir, please, my kid is upstairs. Do you have a family? I do. No, sir. I need to piss. Madam, this way, honey. एक और मारता ਆਵੇ ਖਾ ਕੇ ਵੇਖੋ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਆ ਆ ਖਾਦਾ ਤੂੰ ਉਹ ਖੋਤਿਆ ਉਹ ਹਰਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਸੋਟ ਤੈਨੂੰ ਥੁੱਕ ਥੁੱਕ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇਵਾਂ ਪਾਣੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਆਲਾ ਖੋਤਿਆ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਖਾੜਾ ਯਾਰ ਸਾਲਾ ਫੁੱਦੂ Hampir aja lu. David pun sampai di kamarnya. Sayangnya, di kota Mumbai nggak ada unit pasukan khusus. Pasukan khusus cuma ada di New Delhi yang akan memakan waktu berjam-jam untuk sampai di sana. Sedangkan polisi lokal cuma punya beberapa orang yang ahli tembak-menembak. Tapi mau gimana lagi, mereka pun nekat masuk walau kekurangan orang. Di sisi lain, orang-orang dapur sebenarnya bisa keluar dengan selamat melewati pintu belakang dapur. Tapi, sebagai bagian dari Hotel Taj, beberapa karyawan tetap tinggal di sana untuk ikut mengevakuasi para tamu. Arjun diminta Oberoi memimpin evakuasi tamu di resto menuju Chamber Lounge, tempat teraman di hotel itu. Zahra menyuruh David beserta bayinya ke chamber juga. Arjun pun berhasil mengevakuasi para tamu lewat tangga darurat. 6 anggota polisi bersenjata berhasil masuk. Tapi sayang, karena kurang hati-hati, 4 orang langsung meninggoy, dibom, juga ditembak dari titik buta. 5 jam berlalu, gebleknya pasukan khusus belum juga sampai ke sana. Karena panik dan sudah berjam-jam terjebak di sana, seorang ibu-ibu bule salah sangka kalau Zahra adalah bagian dari teroris karena Zahra berbahasa India seperti para teroris. Ibu-ibu itu juga ternyata takut sama Arjun karena penampilannya. Dengan lemah lembut Arjun pun memberinya pengertian. It's my wife. This is my pagadi. To us Sikhs it is. It's a symbol of never gone outside without it. But while we are in this hotel, you are my guest. Comfortable, I will take it off. Would you like that? I'm just scared. We all are. But to get through this, we must stick together. Yes. Thank you. Di sisi lain, 2 orang resepsionis yang selamat ditodong senjata, dimintai membohongi para tamu kalau tim penyelamat datang ke kamar mereka. Dan jikalau mereka nggak mau berbohong,
409 मिला। फोन ला। Balik ke chamber. Ada karyawan hotel yang berhasil mengevakuasi beberapa tamu. Salah satunya pacar si bule dengan kondisi dada tertembak. Setelah diperiksa oleh seorang tamu di sana yang seorang dokter, katanya dia harus buru-buru dibawa ke rumah sakit. Kalau enggak, dia bakal meninggoy. Karena keselamatan tamu adalah hal yang utama, Arjun siap mati untuk membawanya keluar dari hotel. Tapi di tengah menuruni tangga, Arjun bertemu dengan dua polisi yang tersisa tadi. Mungkin karena panik melihat pistol, si cewek ngide malah kabur dari sana dan langsung didor teroris. जापानी भी हो सकती है पर लिबास अमरीकन ही है जी। बहुत अच्छे सानू अमरीकन ही चाहिए ने सानू अमीर ते अहम लोग ही चाहिए ने एदी ब्रा चेक कर किदाई ब्रा च हाथ पा के चेक कर उत्थे ना होवे कुछ नहीं भाईजान मैंने माफ करो जी पर तो इतने हाथ लाऊं नहीं अरे काफिर है कोई गुनाह नहीं है इमरान चेक कर इमरान Karena dikira orang penting, David tidak langsung didor dan dijadikan sandera. Sementara si bayi dan babysitternya terkunci di gudang kecil. Dua polisi dan Arjun sampai di ruang CCTV. Mereka baru sadar kalau terorisnya masih muda-muda banget. Balik ke chamber. What the hell was that? Have you sent the men in? Yes, Mr. Oberoi. We sent in a squad hours ago, but most were killed. Mohit Singh! Police! Kholo! Have you sent any Mohit Singh? आपको बचाने आए हैं। Shit. ये चेंबर्स लाउंज है, काफी लोग हैं अंदर। Yes, Mr. Oberoi. Mohit Singh was part of the squad. We thought he was dead. Okay, thank you. Arjun, I cannot. Don't open the door, it's them. Bullets kita juga. Sir. Same. Untungnya, karena pintunya tebal, mau ditembaki sebanyak apapun, itu tetap susah untuk dibuka. Dua polisi ini pun buru-buru ke sana untuk mendistraksi si teroris. Tapi karena diberondong senjata laras panjang, mereka terpaksa mundur dan berhasil keluar dari hotel. Polisi tadi berhasil melukai kaki salah satu teroris. Dia pun jadi cuma diminta mengawasi David yang sedang disandra. Pemuda ini menelpon keluarganya. Di sini kita tahu kalau ternyata yang keluarganya tahu pemuda ini sedang mengikuti latihan militer. Tapi mereka nggak tahu kalau latihan itu ternyata untuk melakukan jihad sesat. Dan kampretnya, para pemuda ini padahal dijanjikan keluarganya akan dikirimkan uang oleh organisasi sesat itu. Tapi ternyata sampai sekarang pun, keluarganya nggak pernah mendapatkan sepeser pun. Iya, tapi tetap, karena otaknya udah kecuci, dia tetap percaya kalau uang itu bakal dikirim suatu saat. 9 jam berlalu. Zahra yang berjam-jam gak dapat kabar dari David maupun babysitternya, mulai panik dan pingin pergi mencari mereka. Tentu Oberoi menentangnya. Tapi setelah bernegosiasi dengan Vasili, Zahra, Vasili, dan 4 orang lainnya diizinkan keluar. Tapi sayang, baru aja keluar, 4 orang itu langsung meninggoy, sedangkan Zahra dan Vasili dijadikan sandera. Di sisi lain, 2 orang yang meneror stasiun dan membajak mobil polisi berhasil diringkus warga. 1 mati dipukuli, 1 lagi luka-luka parah. Polisi pun menginterogasinya di rumah sakit. Para pemuda ini ditugaskan berjihad oleh seseorang dengan sebutan Bull. Bull berkata, "Jao, jihad karo. Karo jihad." Dan tentunya ini adalah misi bunuh diri. Hotel mulai dibakar.
Beberapa ruangan mulai dibom. Pasukan khusus juga kelihatannya sudah sampai. Anupuch, what is your name? What is your name? Name. I'm salesman. My name is Peter. चल मारा गुस्सा ना करे, वो लंबा जाना है। यदि जेबा चेक करो। अच्छा है क्यों है? हाँ जी मिल गया जी, पासपोर्ट मिल गया। ठीक है, ऐसे कर दे तब। हाँ जनाब पेश था। सुनो मार दे साला। कादा शोर है? ये अब्दुल्ला पागल हो गया उधर। रशियन नाल गल करा। वसीली गोदेस्की, former officer in Soviet Special Forces. You will die for what you did in Afghanistan. You know what I did in Afghanistan? I fucked your mother. I fucked your sister. I fucked हाँ जी। अब्दुल्ला ठंडे दिमाग नाल कम ले। ए लोगां दी हुन सानू कोई जरूरत नहीं। CNN ने दिखाया कि इन्हां दे स्पेशल फोर्सेस। अब्दुल्ला वक्त आ गया। मुंबई तो वाशिंगटन तक इन्हां दी चीखां उसी तरह जानी चाहिए जिवें असीं अपने मुसलमान भरावां दी सुनी। Allahu Akbar Payan. Bull pun berkata pada mereka kalau inilah saatnya. Mereka berpencar untuk membakar dan menebar bom. Sedangkan satu pemuda yang tertembak tadi lagi-lagi disuruh mengawasi para sandera. Arjun yang melihat kalau ada rombongan tamu yang selamat, buru-buru menjemput dan memimpin evakuasi ke chamber. Dan untungnya, salah satu orang di rombongan itu mendengar suara tangisan bayi Zahra. Balik ke para sandera, David berhasil melepas ikatan tangannya. Sally has camera 1. Para tamu diwanti-wanti untuk tidak menggunakan telepon. Tapi gebleknya, ada seseorang di sana yang menelpon ke pihak media berita kalau mereka ada di chamber lounge. Tentu pembawa berita langsung memberi kabar eksklusif ini di liputannya. Alhasil, Bull memberitahu pada para teroris tentang hal itu dan mereka buru-buru pergi ke chamber. Satu pemuda ini disuruh menghabisi para sandera lalu langsung ke chamber. Kini tinggal Zahra seorang. Dia mulai berdoa. Pemuda ini kaget, ternyata Zahra seorang muslim. Walau begitu, Bull tetap menyuruhnya membunuh. Terjadilah pergolakan batin dalam dirinya. Dan akhirnya... Imran. Zahra selamat. Para tamu dan karyawan hotel yang selamat dari chamber akan pergi ke lantai 1 dan keluar melalui pintu belakang dapur hotel. Teroris mulai menggranat pintu. Pintu chamber akhirnya berhasil dibobol. Itu membuat kepanikan bagi para tamu. Ada yang berhasil keluar, ada juga yang tertembak saat pelarian. Pasukan khusus mulai masuk ke hotel. Arjun selamat. Oberoi, Zahra, bayi dan babysitternya juga selamat. Film pun ditutup dengan bertemunya lagi Zahra dengan bayinya, serta Arjun yang berhasil pulang bertemu istri dan anaknya. Sekali lagi, ini kisah nyata. Berikut adalah footage seremonial setelah Hotel Taj mulai kembali bersinar lagi. Tamat. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah
Sebagai manusia, kita harus bisa berpikir kritis. Harus bisa membedakan yang mana ajaran yang benar, yang mana ajaran yang sesat. Amit-amit deh kalau sampai jadi kayak para pemuda labil ini. Oke, jadi itulah cerita alur film Hotel Mumbai yang KJ Tenert bawakan. Dengan kisah menegangkan teror di hotel mewah satu ini, rating KJ Tenert kasih buat film ini 8/10. Nah, kalau penasaran sama film ini selengkapnya, makanya cus dimonggoin untuk ditonton sendiri. Sekedar mengingatkan, jangan lupa untuk komen, like, dan subrek. Oke? Kalau begitu, KJ Tenert signing out.